Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Atiyah, Fakultas Sastra Indonesia, kelas 01 SIDE 003. Saya akan mempresentasikan bedah novel saya yang berjudul Tujuh Prajurit Bapak. Identitas novel, judul Tujuh Prajurit Bapak, penulis Wulan Nur Amalia, halaman 440 halaman, tebal buku 13 kali 19 cm, penerbit Media Kita. Sinopsis novel bercerita tentang tujuh anak dari pensiunan tentara yang memiliki mimpi dan tujuan masing-masing. Namun, mereka kerap mendapat cibiran karena tidak dianggap melanjutkan budaya turun-temurun keluarga yang mengharuskan semua anak laki-laki menjadi tentara. Yoga, anak menengah, yang sedari kecil dianggap tidak memiliki bakat apapun, memantapkan mimpinya untuk menjadi sosok penulis. Meskipun mimpinya itu sering kali ditolak oleh kakak-kakaknya. Di saat Yoga merasa putus asa dengan mimpinya, dia bertemu dengan Lia, seorang gadis introvert yang mampu membangkitkan semangat Yoga untuk mewujudkan mimpinya. Langsung saja ke kutipan tanggung jawab. Yoga, Bapak ini punya 7 tanggung jawab besar. Bapak harus bertanggung jawab dengan masa depan anak-anak Bapak. Maksudnya di sini, jadi bapaknya harus bertanggung jawab atas 7 anak-anaknya. Selanjutnya, jangan salah pilih. Maksud kalau suka iya, silahkan. Tapi kamu rasain gimana efeknya ke kamu. Kalau banyak toksiknya, berarti gadis itu jadi racun buat kamu. Kalau kamu banyak senangnya, iya, mungkin dia jadi obat buat kamu. Jadi maksudnya itu, bapaknya itu bilang ke Yoga, Yoga, kalau misalnya kamu suka sama Lia, iya, nggak apa-apa. Tapi kamu dirasain gimana efeknya ke kamu. Kalau misalnya banyak toksiknya, berarti gadis itu nggak cocok buat kamu. Tapi kalau misalnya kamu banyak senengnya, berarti dia cocok buat kamu. Next, ada sebab, ada akibat. Sebenarnya Bapak paling anti mendengar anak-anaknya menyakiti perempuan, katanya. Kalau sampai berani bikin anak gadis orang, pikirkan bagaimana jika nanti anak kamu yang diperlakukan seperti itu. Maksudnya bapaknya itu bilang ke Yoga kayak ngasih nasihat gitu, kalau misalnya kamu suka sama cewek tapi cewek itu jangan sampai disakitin sama kamu. Nah, next, sabar abang, kalau direndahin sama orang gak usah dilawan karena sudah jelas sebenarnya orang itulah yang lebih rendah dari abang. Nah, dari sini itu si Yoga itu di rendah-rendahin gitu, bukan yoganya si bapaknya, kayak direndahin gitu sama temennya. Nah, Yoga di situ marah. Jadi bapaknya bilang kalau misalnya ada yang rendahin, jangan dilawan gitu. Selanjutnya yang paling mencintai. Katanya dalam sebuah pertengkaran, permintaan maaf itu datang dari orang yang paling mencintai, bukan dari yang paling bersalah. Jangan merendahkan mimpi orang. Kalau mimpi tuh jangan ketinggian. Emang kamu pikir jadi penulis itu gampang? Gak semua orang bisa, katanya. Terus semua mahasiswa baru semakin tertawa. Maksud dari sini itu, jadi temennya Yoga itu apa? Ngerendahin mimpinya si Yoga. Masa sih cowok mau jadi penulis? Emang bisa? Kan jadi penulis itu nggak gampang. Nah makanya temennya bilang kayak gini, support system. Jagain Yoga ya, ucap bapak tiba-tiba. Dia anaknya emang terkesan banyak tingkah, tapi sebenarnya hatinya rapuh. Dia masih bergelut dengan mimpinya. Dan terima kasih. Bapak menjeda ucapannya. Terima kasih karena telah membuat dia tidak untuk menyerah mengejar mimpinya. Jadi di sini itu bapak itu ketemu Lia dan bapak bilang ke Lia kalau misalnya Yoga itu
sebenarnya rapuh dan dia butuh penyemangat untuk melanjutin mimpinya. Perihal merendah dan menghargai. Hargai orang lain kalau lo mau dihargai juga. Hanya karena lo ngerasa paling lebih baik dalam beberapa hal, bukan berarti lo bisa merendahkan orang. Maksudnya, jadi kalau misalnya kita nggak ngehargain orang, eh, kalau misalnya kita mau dihargai orang, jadi kita harus menghargai orang itu. Kalau misalnya nggak menghargain, ya kita juga pasti direndahin. Gitu. Jangan malu untuk mengucapkan kata maaf. Mas, dengerin Bapak. Meminta maaf dan mengakui kesalahan itu bukan hal yang mudah, karena dibutuhkan kerendahan hati untuk mengungkapkannya. Bapak menjeda ucapannya. Hanya orang-orang angkuh yang tidak bisa mengatakan maaf. Jadi, jika ada orang yang dengan mudah mengatakan maaf, jangan dipandang sepele. Karena nggak semua orang bisa melakukannya. Lanjut, Bapak. Jadi, kita harus, kalau misalnya kita salah, ya kita mengakui gitu. Kalau salah dan jangan malu buat ngomong maaf, saling memahami. Iya, dalam hubungan itu memahami dan dipahami sudah sewajarnya terjadi. Dan memahami bukan hanya kewajiban salah satu pihak, itu harus dijalani oleh keduanya. Maksudnya, ya memang benar kalau misalnya di sebuah hubungan itu harus saling memahami, tapi jangan mau memahami, tapi bukan saling memahami aja, tapi harus dipahami juga, biar hubungannya baik-baik aja. Cinta anak perempuan. Kata kamu, seorang ayah itu cinta pertama seorang anak perempuan. Kamu bohong juga. Peribahasa seperti itu tidak berlaku bagiku. Kamu bohong. Jadi jadi memang benar cinta anak perempuan itu ayah dan mahkotanya ayah itu anak perempuan. Mengalir seperti air. Abang, ada kalanya kita harus menyerah kepada takdir. Sebagian takdir mungkin bisa diubah, tapi kalau perubahan takdir itu membuat kita hancur, lebih baik kita membiarkannya mengalir seadanya. Hati yang paling benar. Kata Bapak juga, kalau bingung antara otak dan hati, lebih baik menuruti kata hati. Biasanya hati itu paling berasa. Kalau kata hati sakit, ya pasti sakit. Dada sesak. Berbeda dengan otak. Kalau otak bilang sakit, biasanya mulut akan tetap tersenyum. Jadi mengikuti kata hati itu paling benar ya. Tolak ukur kesuksesan. Menjadi orang yang sukses itu tidak diukur dari seberapa tinggi pendidikan atau seberapa tinggi jabatan. Tapi orang sukses itu diukur dari kualitas diri, berpendidikan tinggi tapi nggak punya kualitas diri ya percuma. Ya, memang benar. Jadi kalau misalnya kita mengukur kesuksesan orang itu bukan dari tinggi dia pendidikannya, tapi dari kualitas yang dirinya punya. Jatuh untuk bangun. Semua hal positif, jika tidak dimengerti dengan baik, maka akan berpotensi menjadi negatif. Satu hal yang perlu sepenuhnya disadari bahwa kadang menyerah bukanlah sebuah kata yang mengecewakan. Kita perlu terjatuh untuk bisa melambung lebih tinggi lagi. Seperti sebuah pegas, semakin kita menekan ke bawah, maka semakin tinggi kita akan terbang ke atas. Ya, memang benar. Kalau misalnya itu hal yang tadinya positif, tapi kalau misalnya itu bisa jadi negatif karena nggak semua bisa disadari dan emang benar kalau nyerah itu bukan sebuah kata yang mengecewakan. Jadi ada saatnya kita untuk menyerah. Ikhlas paling sulit. Lia, ikhlas itu sulit. Tidak semudah saat kita mengatakannya. Kita harus mengerti, jika kita terus bersama, pasti kita akan selalu dalam masalah. Aku mengakui sebenarnya aku juga belum siap, tapi ini yang terbaik, ujar Yoga. Berat. Pundak seseorang yang sedang menempuh pendidikan memang harus lebih kuat. Ada keluarga yang menaruh harapan besar di pundak loh. Jangan menjalaninya dengan setengah-setengah. Ya, memang betul.
Pundak seorang yang sedang menempuh pendidikan itu memang berat. Semua harapan dari keluarganya itu dibebanin ke kita semua. Pentingnya menjaga ikatan keluarga. Jangan berkata seperti itu Yoga. Dengerin Mama. Seburuk apapun keluarga, mereka adalah orang pertama yang akan mengulurkan tangannya ketika kita sedang kesusahan. Ya, memang benar. Kalau seburuk apapun keluarga, mereka adalah orang pertama yang akan mengulurkan tangannya ke kita. Tapi pasti ada aja yang bukan keluarga yang ngulurin tangan ke kita, tapi orang lain yang terdalam. Giselle bisa menyimpulkan, seorang pria tidak akan dengan mudahnya melupakan satu orang yang dicintai sejak lama. Meskipun banyak gadis yang akan ditemui setelahnya, pria itu tidak akan pernah melupakan seorang gadis yang selalu ada untuknya, sampai kapanpun. Gadis itu akan selalu mempunyai ruang spesial di hatinya. Jadi di sini, Yoga dan Lee itu kan udah putus. Nah, Giselle pun nongol di kehidupan mereka. Nah, tiba-tiba kayak Giselle tuh punya rasa suka sama Yoga. Tapi setelah Giselle tahu kalau Yoga itu mantannya Lia, jadi Giselle nggak bisa berharap lagi gitu karena ya Giselle tahu kalau misalnya yang di hatinya si Yoga itu cuma Lia. Tidak semua orang sama. Gak semua orang kuat dengan cemoohan. Gak semua orang kuat menghadapi ejekan, hinaan, dan dianggap sepele. Ya emang bener. Jadi kayak nggak semua orang itu kuat dengan cibiran orang, omongan-omongan orang, dan nggak semua orang juga kuat mentalnya. Ingat, saya pernah dengar satu kata yang membunuh orang tanpa menyentuh, yaitu dengan cara menginjak-injak mentalnya. Sebaik-baiknya manusia. Lo tau nggak, orang yang paling bahagia itu adalah orang yang berguna juga bagi yang lainnya. Ya, emang benar. Jadi kalau misalnya kita nggak berguna buat yang lain, ya buat apa kita hidup di dunia? Enggak gitu. Maksudnya ya, iya orang yang paling bahagia itu ya orang yang berguna bagi sesama gitu. Tetap semangat. Gini deh, kalau abang punya 100 alasan kenapa abang pengen menghilang dari bumi, percaya ke gue bang, masih ada 1.000 alasan untuk abang tetap harus ada di bumi. Maksudnya dari sini tuh, Yoga itu diejek-ejek lagi tentang mimpinya yang mau jadi penulis. Tapi abangnya tuh bilang kayak gini, jadi kita harus bertahan meskipun kita mau menghilang dari bumi. Hati-hati dalam berbicara. Nah, inilah fungsinya kenapa kalau mau ngomong itu harus bismillah dulu, kata Yoga dengan semangat. Kalau kita ngomong sembarangan ke orang, dampaknya akan besar loh. Nah, sih mending kalau omongan kita jadi motivasi buat mereka. Kalau malah matahin semangat gimana? Nah, iya benar. Kan dari omongan juga bisa matahin semangat orang gitu. Kalau misalnya, iya orang itu tuh enggak ambil hati, tapi gimana kok nggak baper gitu kan? Tapi kalau gimana kalau misalnya orang itu tuh baperan, terus tiba-tiba kita nyeletuk aja gitu ngomong kayak gitu, ngomong apa gitu. Nah itu bisa jadi matahin semangat mereka. Pentingnya sebuah dukungan. Hal yang tidak bisa dipisahkan adalah korelasi antara materi dan moral. Untuk menggapai sebuah mimpi, yang diperlukan bukanlah hanya materi saja, moral juga merupakan hal yang penting. Uang berjuta-juta rasanya bisa seimbang dengan dukungan yang menggebu-gebu. Percuma banyak materi jika dukungan secara moral tidak didapatkan. Ujung-ujungnya akan menjadi sebuah penyakit pikiran. Apalagi jika cemooh dan diinjak-injak secara bersamaan. Ya, emang benar. Jadi kalau misalnya kita punya uang banyak, terus kita bisa ngelanjutin pendidikan kita, tapi kalau misalnya nggak ada orang yang ngasih support atau nggak ada yang ngasih semangat, itu percuma. Kita juga harus punya dukungan moral dari
entah itu keluarga, sahabat, atau orang lain. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamsahamnida.